kasus ini akte kelahiran tersebut adalah tidak sah, karena akte tersebut tidak mencantumkan nama ibu yang sebenarnya dari anak tersebut. Berdasarkan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga dari ibunya saja. Untuk itu seharusnya Alia tetap mencantumkan namanya saja dalam akte kelahiran anak tersebut karena sebenarnya hal itu masih dapat dilakukan. Namun justru Alia mencantumkan nama orang lain yang ini merupakan suatu pelanggaran berupa pemalsuan akta otentik yang dapat dijerat pidana dengan pasal 266 ayat 1 dan 2 KUHP dan juga melanggar pasal 93 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Berdasarkan putusan MK dan undang-undang, maka anak yang lahir di luar pernikahan yang sah hanya memiliki hubungan perdataan oleh ibu kandungnya dan keluarga ibunya saja. Hal ini terdapat pada putusan MK nomor 46 Perundang-undangan bab 8 tahun 2010 dan pada tanggal 17 Februari 2012 bahwa pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1974 menyatakan anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lainnya yang menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Dan tata membuat akta kelahiran anak luar nikah. Persyaratan untuk membuat akta kelahiran pada umumnya adalah yang pertama, surat kelahiran dari dokter, bidan, atau penolong kelahiran. Yang kedua, nama dan identitas saksi kelahiran. Yang ketiga, kartu tanda penduduk ibu. Yang keempat, kartu keluarga ibu. Dan yang terakhir adalah kutipan akta nikah atau akta perkawinan orang tua. Dalam hal pelaporan kelahiran, tidak disertai kutipan akta nikah atau akta perkawinan orang tua, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan. Jawaban 1C, permohonan pencatatan akta kematian yang sudah lama terjadi, maka pencatatan akta kematian tersebut dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan. Hal ini untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut. Beberapa syarat yang harus dipenuhi pihak keluarga atau pemohon yaitu surat berupa permohonan kepada ketua pengadilan setempat, fotokopi surat kuasa dari pihak keluarga, dan fotokopi surat pengantar dan keterangan kematian almarhum dari rumah sakit atau kelurahan. Selanjutnya, syarat berupa fotokopi KTP, KK, dan akta kelahiran dari almarhum dan pemohon. Pemohon diwajibkan menghadirkan 2 saksi yang mengetahui peristiwa kematian tersebut untuk didengar keterangannya. Majelis hakim akan mengabulkan permohonan akta kematian tersebut dalam bentuk penetapan yang nantinya akan menjadi salah satu bukti untuk pembuatan akta kematian di Dukcapil. Surat pernyataan pun hanya akan memiliki kekuatan mengikat secara hukum dan kekuatan pembuktian setara dengan akta otentik jika diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau orang yang menandatanganinya sebagaimana diatur dalam pasal 1875 KUH Perdata. Jadi, kedudukan surat keterangan dalam pembuktian perdata tidak bisa dipakai di mana surat keterangan tidak memiliki legal standing yang kuat. Berbeda dengan akta yang telah diresmikan oleh catatan sipil, surat keterangan hanyalah surat yang dipakai sebagai pengantar dalam pembuatan akta.